Assalamualaikum. Perkenalkan nama aku Chan dan bro aku sebelah ini. Wahyu Nurido. Di sini kami jadi host ya teman-teman ya. Kami mau bertanya tentang masalah kayak tentang di persekolahan lah ya, ya. Ya, misalnya percintaan atau masalah-masalah lain lah. Misalnya kayak kenakalan-kenakalan apa yang ada di sekolah waktu itu. Nah, kami udah dapat nih 2 bintang tamu kami. Yang pertama bisa dikenalkan namanya siapa? Nama aku Inaldia Firda. Dan yang di sebelahnya? Aku Firda Agustina. Oke, kami di sini udah dapat ya 2 bintang tamu. Yang pertama Email, satu lagi Dela. Kami mau bertanya nih, Email dan Dela. Hal yang pas di sekolah lah ya, pas di persekolahan lah ya. Yang paling berkesan pertamanya kalian kayak apa gitu ada di persekolahan dulu. Yang pertama kalian sekolahnya asli di Pekanbaru apa gimana gitu? Kalau aku sih sekolah di kampungku sendiri ya, di Inhil. Nah, jadi aku tuh bukan orang Pekanbaru, aku tuh dari Inhil. Dan kemarin aku sekolah di MTS Nurul Iman waktu SMP. Terus tuh kalau SMA, aku kemarin sekolahnya di SMA 1 Tembilahan Kota. Terus kalau SD, aku sekolahnya di SDN 018 Harapan Tani. Nah, di sini kalian mau nanya tentang masalah SD, SMA atau MTS? Masalah apa nih? Aku bingung juga nih tanya ini. Kalau masalah SMP gimana? Kalau masalah di SMP, kemarin sih waktu 17 Agustus biasanya kita kan upacara kan. Nah, di situ aku nggak upacara, aku malah bolos sama cowokku. Nah, aku bolos kan. Udah tuh ya udah bolos sampai selesai upacara aku nggak ada di situ. Tuh kemana tuh bolosnya, pergi makan atau jalan gitu? Kan yang lain-lain bukannya lomba ya harusnya kan? Setelah 17-an kan biasanya setelah upacara tuh lomba-lomba kelas gitu kan? Kan biasa kalau misalnya ada acara di 17 Agustus kan di sekolah kan sibuk gitu kan. Jadi ada space kita buat bisa bolos kan. Ya kabur ya. Jadi kaburnya tuh ke mana gitu, maksudnya tuh kayak cari tempat makan, pokoknya ya nggak di sekolahan lah, soalnya kan kayak ya udah kita keluar aja gitu, ada kesempatan nih. Terus kalau Dela dari mana asalnya? Kalau aku asalnya dari Duri. Kalau SD di Muhammadiyah, aku MTS Yasmi. Kalau di SMK Korpri. SMK jurusan apa tuh Del? Jurusan TKJ, Teknik Oh. Komputer dan Jaringan. Terus masalah yang kayak ada nggak hal-hal yang Dela lakuin di sekolah itu kayak misalnya hal jahil atau prestasi? Coba hal jahil dulu deh, ada nggak gitu? Biasa kan kayak yang kayak jahil-jahil itu kan biasa cowok tuh gitu. Cowok yang banyakan gitu jahil, tah cabut, tah apa, bolos gitu kan. Kalau aku nggak pernah jahilin orang, aku yang dijahilin gitu. Jahil Kayak kayak gitu. Delanya anak baik. nggak juga sih. Kayak aku ini kan orangnya ya, kayak di mana duduk di sana taruh kunci. Oh gitu. Kalau misalnya Berarti baru orang yang teledor ya? Nah, ya teledor. Aku datang ke sekolah nih, naruhnya tuh kan kunci taruh di atas meja. Terus aku pergi ke meja teman-teman. Udah pulang sekolah, waktu mau pergian ini, waktu mau pulang kan, baru kehilangan kunci. Itu tuh mau kayak 10 kali tuh semasa sekolah lah ya waktu SMK. Berarti keseringan lupa gitu. Ya teledor kali. Terus duit juga tuh, kalau misalnya bawa duit kan nanti udah hilang aja, nggak tahu kemana. Ujung-ujungnya bilang ya mungkin nggak rezeki, nanti nggak jajan. Sabar gitu ya orangnya ya. Sabar. Tapi menderita sendiri sih. Masa nggak kalau prestasi itu ada nggak? Prestasi. Entah kayak dari akademik atau non akademik, lomba-lomba apa Non gitu. akademik mungkin di pramuka kali ya, kayak kemarin tuh lomba di KLPP. Waktu MTS sih itu tuh lombanya tuh kayak antar di polsek gitu. Kami ngadain lomba KLPP angkatan berapa lupa tuh. Kami alhamdulillah dapat juara juga, juara 1 LCC, lomba cerdas cermat. Kalau aku megang di apa ya namanya? Di LCC kan itu kan teman nih. Ya. Kami kayak PBB-nya. Oh, PBB itu kepesan berbaris ya? Ya, PBB-nya tuh kami gagal. Oh, gagal. Yang menangnya cuma lomba cerdas cermat. Tapi di waktu udah seminggu kemudian kami diundang lagi di SMA 3 waktu MTS itu. Alhamdulillah kami menang juga, PBB-nya dapat juara 3. Oh, jadi setelah gagal di yang awal itu, Ya, kami coba lagi. Kan coba ada lagi. undangan berturut-turut tuh kalau misalnya waktu MTS. Kalau di SMK kami yang ngadain lomba. oh untuk Aku jadi adik-adik gitu, panitia. gitu. Iya, kami yang ngadain lomba. Ya, seru juga lah ya kalau di pramuka. Kalau di akademik mungkin nggak ada kali ya. Tapi
gitulah, nggak ngerti. Kalau aku tuh tipe orang yang kayak bisa dibilang on di materi, tapi kalau misalnya di praktek insya Allah bisa gitu. Oh gitu ya. Kan banyak juga orang kayak gitu ya. Bukan semuanya bisa gitu kan. Iya. Pasti di kekurangan ada lah kelebihannya gitu kan. Kelebihan Dela di praktek ya. Kalau email gimana Mel? Tadi kan cuma bahas jahilnya aja nih Mel. Yang prestasi Mel mungkin gitu. Kalau prestasi tuh gimana ya? Kalau misalnya akademik itu sih bukan prestasi, tapi alhamdulillah nggak pernah keluar dari 5 besar gitu kan. Oh, gitu ya. Terus kalau misalnya kayak prestasi di organisasi kan, di SMA aku ada di situ namanya organisasi PR. Nah, di situ kemarin kan ada acara nih. Pokoknya acara gitu. Terus tuh di situ dipilih pakai tes gitu tesnya. Terus tuh dipilih kalau misalnya lulus jadi anggota, terus tuh kalau lulus jadi panitia ya jadi panitia. Nah, di situ alhamdulillah aku lulus menjadi panitia. Terus tuh kan ada anggota, panitia pasti ada anggota. Nah, anggota kami tuh alhamdulillah dapat juara di acara itu. Jadi kayak Itu PR tuh yang kayak dari konseling ya gitu. tentang remaja-remaja gitu. Oh, gitu kan. Belajar tentang remaja-remaja gitu. Kayak apa larangan tentang remaja, pokoknya bercerita tentang remaja gitu, mempelajari, mendalami tentang remaja. Tapi tidak mengenai kenakalan remaja. Mengenai juga, jadi misalnya kalau kalian misalnya nakal nih, yang ini dilarang gitu, misalnya kalian melakukan hal seperti narkoba misalkan, Oh, itu iya. dilarang. Kayak kami mempelajari tentang hal yang dijauhi gitu, sama hal positifnya juga gitu, yang mana harus dijauhi, yang mana harus dijalani gitu. Kayak disosialisasi gitu. Berarti Sosialisasi. gurunya tuh dari guru BK ya? Enggak, Enggak juga. ada di situ ketuanya gitu, terus tuh pokoknya di setiap sekolah kan nggak ada BR. Kalau sekolah kami enggak ada sih. Cuman adanya BK. Oh, BK. BK. Jadi kalau siswa-siswi yang bermasalah lari ke BK. Langsung ke BK gitu. Langsung ke BK. Kalau kami juga ke BK sih, cuman kalau BR ini beda lagi dia. Ada sisi masing-masing gitu. Terus dari sana tuh kenapa pingin mau masuk ilmu komunikasi gitu? Oh, ingin masuk ilmu komunikasi. Kayak pengen mengembangkan gitu, mempelajari tentang komunikasi gitu kan. Kan aku ngomongnya itu kayak susah gitu kan. Kemarin aku tuh orang yang nggak suka ngomong terlalu banyak ngomong gitu Oh, kan. gitu. Jadi ya mau Kayak ngomong secukupnya apa yang mau Terus diomongin tuh gitu. nggak berani ngomong di hadapan orang gitu, yang orang aneh gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk ilmu komunikasi kan pasti kita ada juga mempelajari ngomong di depan orang gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai Udah berani. didapatkan atau udah progres lah gitu. Iya. Kalau Dela kenapa pingin masuk ilmu komunikasi dan apa yang udah didapat gitu selama semester 3 ini lah? Kalau aku kan kayak nggak nyambung aja nggak sih kalau misalnya dari TKJ ke ilmu komunikasi. Yang Kalau harusnya TKJ kan itu kan- teknik. Berarti dari lintas jurusan gitu ya? Ya, karena kan TKJ itu kan kayak waktu SMK tuh aku tuh kayak nggak tahu mau masuk jurusan apa. Jadi kayak ya udahlah. Oh, karena pasrah aja gitu, cuman Iya. apa aja yang ada dah itu Mama lakuin. masukin ke SMK ya udah, aku pilih aja kayak aku kan nggak pintar matem. Jadi Oh, dan jadi emang masuk sini gara nggak pandai matematika ya? bukan juga, nggak gitu. Karena abang aku udah TKJ, komputer ada, jadi kayak ngelanjutin aja gitu kan. Oh, ntar kalau tugas-tugas yang nggak tahu tanya abang aja gitu lagi. Nggak pernah sih Oh. ngerjain sendiri. Tapi kayak udah mikir kan, kalau skripsi kan harus dari diri kita. Iya. Kalau kita nggak bisa nanti susah. Karena waktu di jurusan TKJ waktu SMK itu tuh kayak aku tuh kan sering kayak bisa dibilang sering nangis ya juga, karena itu tuh bukan jurusan kita, bukan keinginan kita. Kayak Oh, jadi keinginan orang tua masuk TKJ? nggak juga, Nggak juga ya? kayak bebas aja aku milih. Terus kayak udah waktu SMK nih kan, waktu kelas 2 SMK waktu tuh aku tuh kayak ngedit gitu, ngedit di HP. Terus ada aku liatin ke teman, memang sih hasilnya abal-abalan kan. Jadi bisa dibilang aku masuk ke ilmu komunikasi ini karena remehan teman. Oh, mau membuktikan. Ya, Jadi tapi timbul rasa-rasa tidak ingin jatuh dari teman ya? ya juga sih, tapi kayak pokoknya aku tuh bilang dalam diri aku tuh bisa gitu. Terus udah kayak gitu kan, waktu kelas 3 SMK itu kan kayak masa-masa lagi banyaknya UKK, ujian kayak kan. Terus aku Tapi ada bukannya kalian ujiannya Iya. online? enggak, kami ujiannya offline. Oh, offline Oh, ya? offline. Iya. Bukan yang angkatan lalu itu corona kan semuanya di online kan bukan ya? Kami offline, Soalnya tapi- kami angkatan waktu itu angkatan 20 baru awal-awal corona kami malah nggak ujian. Iya malah nggak ujian. Kami offline tapi ujiannya jarak-jarak jauh. Iya, aku juga. Kayak yang offline. satu di sini, yang satu di sini Oh, kayak jauh kali. Oh, Kayak berarti
ngomong jarak-jarak gitu ya? ya ngomong aja nggak sesi boleh. juga kan, Del, Ya pakai pakai sesi juga. Berarti berapa berkelas tuh? Berapa Karena orang per kelas? kami muridnya cuman 26, cuman dibagi dua. Kayak ada dua kelas digunain. Jadi jaraknya memang jaraknya jauh kali lah kan. Terus waktu kelas 3 tuh kan lagi masa-masa UKK. Terus kayak nggak ada kepikiran nih buat kuliah atau enggak. Itu kan ada SN tuh, baru SB. Ya, SB. Terus karena udah lihat SN kan, kayak aku tuh nggak mau kuliah sebenarnya doh, karena bahasa Inggris. Aku nih on di bahasa Inggris. Oh, iya. Kayak cara ngomongnya nggak bisa. Kan aku mikir kan, aku nggak pandai bahasa Inggris doh. Kayak mana aku kuliah nanti? susah. Apalagi jurusannya kayak teknik informatika kalau misalnya aku ambil nih. Ibarat kata udah nggak dari diri aku pandainya, bahasa Inggris gak pandai, kayak banyak penghalang gitu kan. Jadi aku nggak milih SN. Pas kali SB datang. Terus kata mamaku kan, coba aja tes kata mama. Ya udah coba SB waktu bulan 4 kemarin waktu bulan puasa, aku coba ternyata nggak lulus. Tapi aku masuk ilmu komunikasi juga aku ambil. Ambilnya di mana tuh? Di Unri kalau nggak di UIN, antara dua tuh lupa aku. Oh, Undri atau Win gitu. Ya, tapi aku memang nggak dari diri aku masuk SB. Dari sebelum itu aku udah nanya sama abang aku kan, karena abang aku di teknik. Jadi abang aku nih kan teman dari Pak Beni, ya kan? Oh, jadi rekomendasi dosen Ya, kampus ya? kemarin tuh aku lihat-lihat di Google kan, kayak jurusan multimedia sebenarnya yang mau aku ambil ada di mana gitu, kayak Surabaya, Jakarta, di mana lagi ya? Karena di Surabaya pasti nggak diizinin nih, karena perempuan salah satunya kan jauh lagi. Jadi aku minta tolong sama abang aku, ada nggak di UIR gitu jurusan yang kayak benar-benar yang aku ingin, yang ada editingnya gitu kan? Oh, Terus jadi yang pengen yang mencakup semua ya kan? iya, terus abang aku nih nanya sama Pak Beni. Ya udah, ada kata Pak Beni kan. Terus abang aku nanya, akhirnya aku masuk UIR karena SB tadi nggak masuk. Aku tuh sebenarnya memang nggak ingin SB kan, tapi kayak sebelum aku tes SB, aku tuh udah mastiin ada nggak di UIR gitu. Nah, biar mamaku nih biar kayak mana ya? Biar dengerin omongan mama aja sih Iya. dulu. Biar apa kata mama diikutin aja dulu gitu kan. Biar gak ngecewain juga kan Ya, harusnya. terus udah karena nggak masuk di apa tadi kan SB tadi, bulan 7 baru aku masuk ke Vkom UIR. Baru aku kayak nyoba-nyoba lah gitu kan. Kayak aku lihat-lihat di YouTube apa aja sih pelajaran ada di ilmu komunikasi gitu. Oh, jadi sebelum masuk sini emang udah awal meriset ya kan? Udah aku lihat dulu Udah dipersiapin Ya udah kali dipersiapin gitu. Jadi pilihan utama dah. Iya. Tapi karena omongan mama tadi kan harus didengar dulu, ya udah kita tes, kita coba. Tapi aku tuh bisa dibilang memang 10% nggak masuk sih SB tuh. Soalnya kan di SMK aku nggak ada belajar sosiologi, Oh, tentang iya, pelajaran kayak sosiologi. gitu, IPS. Sementara aku di SMK tuh Kejuruan belajarnya ya tentang kimia gitu. Nggak ada belajar kayak tentang sosio atau yang lain-lainnya. Maka kayak itu tuh pas kali UKK terus ujian apa kan, jadi kayak bingung gitu mau dipelajari Ngambil yang yang mana. mana. Makanya kayak udah pasti nggak lolos di SB, lebih baik aku fokus ke ujian SMK kan. Soalnya mau nggak mau SMK ini pasti, SB belum tentu pasti gitu. Makanya kayak sebelumnya memang udah persiapin juga ke Vkom UIR nih. Kalau email, apa yang membuat email masuk gitu? Kalau masuk ke sini karena emang tujuannya di sini. Soalnya kan Imam punya abang sepupu di sini kan, tapi dia jurusan teknik. Nah terus tuh kan aku tuh tipikal orang yang maunya tuh satset aja. Jadi langsung nggak ada tes, pokoknya nggak ada SNPTN, nggak ada SBMPTN. SNMPTN kemarin pernah masuk kan? Karena Oh, itu jadi juga awalnya ada. memang masuk SNPTN. SNMPTN tuh kan dipilih dari sekolah kan. Oh, iya. Nah, Yang tapi itu murid-murid. nggak lulus. Nah Oh, jadi kan kita pilih lagi SBMPTN, tapi aku nggak ikut karena aku mau langsung tembak UIR aja karena emang dari omongan abangku, jadi pengennya kata abangku enak loh di UIR bla 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 kayak gini, fasilitasnya lengkap. Pokoknya pas dia cerita kayak itu kan, oh ya udahlah langsung tembak masuk UIR aja gitu. Jadi ya di UIR emang udah tujuan awal juga masuk UIR. Kau boleh tahu kan kemarin tuh pernah tes SN tuh kan? Ngambil mana sih gitu? Jurusannya apa gitu sampai nggak masuk gitu kan? Kalau jurus kemarin tuh di Undri kan, ambil SN tuh Undri. Ambilnya juga jurusan ilmu komunikasi Oh, karena ilmu. emang udah niat. Ilkom gitu kan? Udah niat ilmu komunikasi. Kayak tertarik aja gitu sama ilmu komunikasi. Kalian kan tahu aku tuh orangnya eksis kan. Nah, jadi kan suka gitu. Udah tahu kalau misalnya ilmu komunikasi. Banyak pasti banyak kamera di mana-mana gitu. Di mana-mana. Apapun matkulnya ada kameranya gitu. Pokoknya ilmu komunikasi kan banyak mempelajari, menurutku mencakup semuanya sih ya kan,
tentang politik juga kita belajar. Iya. Tentang semuanya. Makanya aku ambil ilmu komunikasi di UIR. Oke, kayak sekarang ini kan udah mau akhir nih kan, kita dari video nih gitu kan. Kayak ada nggak hal-hal yang tersulit yang dilakuin selama hidup kayak, tapi udah didapatin sekarang gitu kayak progres lah, misalnya malu-malu gitu atau apa gitu. Atau dari yang awalnya dulu introvert. Iya. Terus juga dulunya di rumah rame orang, sekarang kayak kan pasti ngekos nggak sih? Kalau Di aku sini. ada rumah sih di sini. Oh, ada rumah Jadi gitu. di rumah tinggal sendiri juga Sama abang. Oh. sama abang. Kayak Kalau kan beda dia- juga tuh gitu. Kalau email? Kalau email? Kalau di sini tinggal sama siapa? Di sini ngekos. Kos ya? Kan beda tuh, kayak di sana dulu teman banyak, di sini kita harus beradaptasi lagi. Apa sih yang susah gitu di zaman kayak email pindah lagi, harus adaptasi lagi. Apa yang Iya, susah gitu? Susah. Jadi kayak susah kayak awalnya kan kayak bingung nih, nggak ada kenal ya kan. Jadi udahlah kenalan sama ini sama ini sama ini. Sekarang alhamdulillah gitu udah banyak temennya gitu. Contohnya juga ada kenal Dela ya Del. Kemarin waktu awal-awal masuk kita cuma lewat chat-chat aja kenalnya. Tapi sekarang Udah berjumpa Sekarang kita ya. udah offline Iya. kan. Jadi udah akrab gitu. Kalau Dela, apa yang kayak misalnya kan itu kan dulu kan di Duri, jadi kan beradaptasi lagi nih ke sini nih. Memulai Teman-teman dari awal. Ya. Apa yang hal susah misalnya kayak mungkin di sini beda lah sama di Duri. Apa yang beda yang buat susah beradaptasi gitu? Kalau misalnya dari kesusahan itu awalnya dari motor sih. Oh, kendaraan gitu. Kendaraan Ya, ya? karena kan Adaptasi. mama nggak ngasih motor. Mama tuh takut Dela tuh nanti kayak pergi-pergi nggak tentu arah. Iya. Raun-raun aja kerjanya. Ya, apalagi kan kayak beda lah di sana sama di sini kan. Iya. Mau kemana aja nanti kan gitu. Terus kalau dari segi pertemanan, aku udah dapat teman gitu sebelum PKKMB. Oh, weekend udah dapet teman dulu ya? Udah ada Resti, Dayu, Rido, Dev, kayak rame lah pokoknya kan. Terus kalau kayak mana ya? Kalau misalnya dari lingkungan kali lagi ya. Nah, lingkungan kan Kayak- beda tuh kan, jauh Ya pasti kayak mungkin beda beda. kali Jauh pasti. dari rumahku yang di Duri sampai Pekan. Iya. Soalnya kalau yang di Duri itu rame kali, kalau di Pekan ini sepi kali. Makanya aku kenapa-napa aku selalu main ke kos teman-teman. Kayak suntuk aja kalau Ya sendirian pasti di beda rumah. kan. Soalnya Beda kayak rasanya. kalau di Duri mungkin kan teman-temannya kayak ngumpul sore rame-rame Ya, di luar kalau di rumah, sini nih, pekarangan ya. kan. Sini kan orang kayak sibuk masing-masing, hidup masing-masing aja nggak sih sebenarnya Betul. gitu. Harus mandiri. Kalau misalnya nggak ada kelas nih kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu, terus teman-teman kos nggak ngajak pergi keluar, ya udah seharian tuh kayak 3 hari tuh memang di rumah aja nggak pergi-pergi keluar. Kalau di Duri dulu gimana misalnya libur gitu? Aku jaga kedai. Oh, ada kedai usaha soalnya kan. gitu ya. Jadi kayak jaga kedai aja. Ada Ada lah yang kegiatan dilakuin ya istilahnya. gitu. Apa? Ada lah yang kegiatan. dilakuin gitu. Ada kegiatan gitu. Kalau misalnya kalau di Duri itu kan dari pagi sampai sore jaga kedai. Nanti udah malam tuh baru kayak waktu ngumpul sama teman-teman, baru main-main. Terus besok kayak gitu juga lagi. Kayak ada lah kegiatan gitu, kayak ada ngumpul-ngumpulnya. Beda kali sama yang di Pekanbaru nih. Kalau di Pekanbaru nih kayak bisa dibilang kayak hidup sendiri gitu. Walaupun ada abang nih, Iya. kalau ada abang tuh Abang kan pasti ada kesibukan masing-masing Iya, juga, ada kayak- temannya juga yang lain kan. bisa dibilang jarang ngomong. Jarang. Iya, mungkin. Sama dia tuh kayak jarang ngomong, aku di kamar, dia pun di kamar gitu. Mungkin kalau misalnya kami Makan, ngomong tuh, gitu. nanya aku mau makan doang, baru ngomong tuh. Baru ada interaksi ya. Sama Baru ada ada interaksi. mau izin gitu ke abang Ya, gitu mau kan. pergi kan, bang mau pergi ke sini gitu kan, mau ada kuliah, mau pergi ke kos, baru itu ngomong sama abang. Tapi kalau misalnya kayak memang libur 3 hari, ya udah di kamar aja tuh. Itu ngapain di kamar tuh gitu? Kayak pasti biasa. buat tugas atau apa gitu. Kan kita Kalau nggak tahu. tugas, aku lebih baik ngerjain di kos sih, kayak ada. Oh, sama teman ya, biar enak Teman ya. lebih nggak Di terasa kamar ya. tuh palingan nonton sih, karena nggak ada TV kan. Ya teleponnya juga karena nggak ada TV, karena nggak ada TV, jadi nontonnya dari HP aja gitu. Jadi nonton di HP aja tuh. Kalau udah bosan nanti baru pergi keluar bentar pun tuh 5 menit kalau nggak berapa nanti masuk lagi ke kamar. Kena suntuk kali ya. Tapi karena waktu tuh pernah tuh kayak waktu masih zaman-zamannya online. Kan seminggu tuh. Pas kali teman-teman ini belum sampai pekan semuanya. Ya udah seminggu tuh aku di kamar aja. Sakit tuh, tiba-tiba sakit kan, kena di kamar. Terus udah kayak gitu tuh, kena sakit, aku pergi ke kos, langsung sembuh. Anehnya kayak gitu, kena suntuk tadi, langsung sembuh tuh.
Gak tahu kenapa. Sakitnya berarti sakit kesepian. Mungkin kali ya kan karena di Duri tadi rame kali. Iya, Tiba di sini jauh beda. bisa dibilang satu gang itu cuman 3 orang yang tinggal di rumah aku. Oh iyalah. Makanya kayak sekarang nih pun karena udah ada kendaraan kan, batas pulang malam pun aku jam 8. Sebelum jam 8 harus ada di rumah gitu. Gak boleh lewat dari jam 8. Karena kayak kiri kanan rumah aku tuh bisa dibilang hutan. Oh, jadi Ya orang tua was-was tuh juga takut. ya. Apalagi kayak kemarin kan ada berita-berita di Pekanbaru kayak ada yang bacok-bacok, Oh iya iya. yang ada begal. Jadi mama tuh setiap sebelum jam 8 udah nelpon tuh. Udah di rumah apa belum, kata mama. Takut kejadian ke Iya. aku gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang ngapain kan, aku teriak pun nggak akan ada yang ngebantu. Iya, soalnya orang sepi Iya, ya. sepi, nggak ada yang lewat gitu. Jam 7 aja nanti nih atau jam 5 nggak ada orang lewat. Kecuali kalau jam 4 masih ada orang kan mancing kiri kanan. Apalagi tinggalnya masih sendiri ya kan sama abang Iya. ya. Oke teman-teman, selesai ya percakapan kita hari ini Rido ya, bersama dua teman kita Imel dan Dela ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya podcast kita kali ini bersama Imel dan Dela. Jangan lupa tonton dan subscribe channel kami dan nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.